Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala man da'a bida'watihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia-Nya kita masih dalam keadaan iman Islam, dan semoga senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan. Salah satunya kita berkumpul bersama-sama di masjid ini, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu, dengan duduk di dalam masjid. Semoga ini semua tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang adzan. Kali ini kita akan masuk kepada sebab disyariatkannya adzan. Jadi apa yang melatar belakangi disyariatkannya adzan? Nah, di dalam Islam banyak sekali hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama ini terjadi atau muncul karena terlebih dahulu adanya peristiwa, adanya kasus. Dan inilah syariat Islam, di mana Islam itu selalu memberikan jawaban atas segala persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, baik dalam urusan agama maupun urusan yang lain. Sehingga setiap persoalan dalam Islam pasti akan ada jawabannya, pasti akan ada solusinya. Nah, ternyata adzan juga memiliki latar belakang, memiliki sejarah kenapa kemudian ada syariat adzan. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa adzan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah, artinya ketika di Makkah belum disyariatkannya adzan. Tentu saja ya, karena kondisi di Makkah umat Islam masih minoritas. Jangankan untuk mengumandangkan adzan secara terang-terangan, ya, bahkan mereka beribadah, belajar itu masih sembunyi. Maka adzan ini disyariatkan pertama kali pada tahun pertama Hijrah. Dan sebabnya atau latar belakangnya, maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya kita sebutkan yang pertama, berdasarkan hadis dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Dari Nafi berkata, anna Ibnu Umar kana yaqul, bahwasanya Ibnu Umar dahulu dia berkata, kanal muslimuna yajtami'un. Dahulu
Dahulu kaum muslimin ketika hendak melaksanakan sholat, mereka berkumpul. Fayatahayyanuna as-salata. Lalu kemudian mereka saling memperkirakan, menerka-nerka tentang waktunya sholat. Karena apa? Pertama, belum ada panggilan khusus untuk mengumpulkan orang sholat, ya, maka mereka kemudian melakukan cara untuk mengumpulkan orang untuk sholat itu dengan cara menerka-nerka dan berbagai macam cara yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Walaysa yunadi biha ahad. Tidak ada satupun yang mengumandangkan atau tidak ada satupun yang menyeru untuk melaksanakan sholat. Jadi bisa jadi dari orang ke orang menyampaikan, ayo pada sholat gitu. Tentu ini lebih merepotkan gitu. Jadi masing-masing ngajak yang lain. Fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka mendapati keadaan mereka seperti itu, di antara mereka kemudian muncul pembicaraan. Sebagian mereka mengatakan, ini kalau seperti terus kita bagaimana ini? Masa setiap mau sholat kita harus manggil satu-satu, datengin satu-satu. Maka kemudian mereka mulai membicarakan, sebagian mereka memberi usul, bagaimana kalau setiap waktu sholat kita ambil naqus, naqus ini adalah lonceng. Misla naqusin nasara, seperti loncengnya umat Nasrani. Nah, jadi kalau umat Nasrani memanggil jemaatnya untuk ibadah itu dengan lonceng. Ya, kalau di gereja-gereja kita akan mendengarkan bunyi lonceng. Nah, sebagian mereka mengatakan begitu. Apa kita tiru saja orang Nasrani itu untuk memanggil jemaatnya dengan membunyikan lonceng? Wa qala ba'duhum, lalu sebagian lain memberikan usul, bal qarnan mithla qarnil yahud, atau pakai trompetnya seperti trompetnya orang Yahudi saja, suaranya juga tidak kalah keras gitu dengan lonceng. Qala Umar, lalu berkata Umar, awala tab'athuna rajulan yunadi bis-shalah. Kata Umar, enggak usah pakai lonceng, enggak usah pakai trompet. Bagaimana kalau salah seorang di antara kalian itu teriak yang kencang, memanggil orang-orang untuk pada sholat. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian berkata Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fanadi bis salat. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, panggillah kaum muslimin, serulah mereka untuk mengerjakan salat. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi dahulu belum ada syariat adzan, yang mana sebelum itu mereka mengusulkan agar panggilan adzan berupa lonceng dan berupa trompet. Lalu hadis yang kedua, an Abdullah bin Abdi Rabbah qala, lamma amara Rasulullah SAW bin naqus liyadrib bihi an-nas fil jam'i lis-shalah wa huwa karihun li muwafaqatihi lin-nasara. Dari Abdullah bin Abdi Rabbah berkata, ketika Rasulullah SAW
mengetahui adanya sebagian mereka itu memanggil orang sholat dengan membunyikan lonceng, maka kemudian terlihat di dalam diri Rasulullah SAW sikap tidak suka. Kenapa tidak suka? Li muwafaqatihi lin nasara, karena hal itu mencocoki dengan perbuatannya orang Nasrani, alias tashabbuh dengan orang Nasrani. Maka Nabi nggak suka. Ya, sebagaimana sabda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Tafa bi wa ana naim rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Nah, memang betul terjadi pada waktu itu, jadi sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abdi Rabah ini, bahwa pada saat aku tidur ada seseorang yang sambil berjalan membawa lonceng. Faqultu lahu ya Abdullah. Maka kemudian aku berkata kepadanya, wahai Abdullah, at-tabi'un naqus, apakah kamu ini menjual lonceng? Qala madza tasna'u bihi. Lalu kemudian dia berkata lagi, apa yang hendak kamu lakukan dengan lonceng ini? Qala faqultu nad'u bihi ila shalah. Kata Abdullah, saya membawa lonceng dengan tujuan untuk memanggil orang-orang untuk salat. Qala afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maka kemudian berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang itu lebih baik dari membunyikan lonceng? Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, qala taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kata Nabi, wahai Abdullah, inilah kalimat yang lebih baik daripada membunyikan lonceng, yaitu membaca Allahu Akbar sebanyak 4 kali, dilanjutkan membaca syahadat tauhid 2 kali, membaca syahadat Rasul 2 kali, membaca hayya 'alas shalah 2 kali, membaca hayya 'alal falah 2 kali, lalu takbir 2 kali lagi, lalu ditutup dengan la ilaha illallah 1 kali. Summa istakhara ghairu ba'idin, summa taqul idza uqimatis shalah. Nah, setelah itu kemudian orang itu kemudian mundur ke belakang, tidak terlalu jauh dari beliau. Summa qal idza uqimatis shalah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ini adalah kalimat iqamah, dan yang pertama adalah kalimat adzan. Ya. Dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ini, beliau menyebutkan tentang cara adzan dan cara iqamah. Maka kemudian falamma asbahtu,
Ya, falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW fa akhbartuhu bima ra'ait. Jadi Abdullah bin Abi Robah ini menceritakan bahwa dulu waktu beliau tidur itu, kan tadi ada orang lewat, ya, membawa apa? Membawa lonceng. Ya. Nah, Abdullah bin Abi Robah kemudian dikasih tahu sama orang tadi bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada membunyikan lonceng sebagai panggilan untuk sholat. Nah, diajarkanlah kepada Abdullah bin Abdi Rabbah yaitu kalimat-kalimat tadi yang kemudian kita kenal dengan lafadz adzan dan iqamah. Kemudian Abdullah bin Abdi Rabbah ketika pagi hari bangun dari tidur, datang kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW mengenai mimpinya tadi. Karena kejadiannya saat tidur tentu saja disebut mimpi. Disampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu apa respon dari Nabi SAW mendapati pengaduan dari Abdullah bin Abdi Rabbah tentang mimpinya ini yang berisi ajaran untuk adzan dan iqamah tadi. Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Nabi mengatakan sesungguhnya mimpi tersebut merupakan mimpi yang benar insyaallah. Jadi Nabi SAW mengkonfirmasi bahwasanya mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Abdi Rabbah ini bukan mimpi sembarang mimpi. Bahwasanya bukan mimpi bunga tidur saja. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi ada 3 macam. Yang pertama adalah ar-ru'ya minallah, mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ar-ru'ya minasyaitan, mimpi yang datangnya dari syaitan. Dan yang ketiga adalah haditsun nafsi, yaitu mimpi yang berasal dari bisikan jiwa. Ya, bisikan jiwa itu kalau orang Jawa bilang kegawa kelu. Ini kegawa kelu. Jadi kalau kepikiran apa, nanti pas tidur mimpinya ya itu yang lagi dipikirin. Ya, misalnya lagi pengen mobil yang bagus gitu, nanti pas tidur lagi nyetir mobil yang bagus gitu. Itu namanya haditsun nafs. Ya, itu mimpi yang bersumber dari bisikan jiwa. Dan ada satu mimpi yang biasanya langsung menjadi kenyataan adalah mimpi kencing. Ya. Begitu bangun benar terjadi langsung. Ya, celananya udah basah. Ini satu-satunya mimpi kita ya, orang biasa kayak kita ini yang benar-benar terjadi. Kenyataan adalah mimpi kencing. Benar-benar ngompol jadinya tuh. Kata Nabi, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Wahai Abdullah, sesungguhnya itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Karena tadi mimpi ada 3 macam. Maka yang ini adalah termasuk mimpi yang pertama tadi, mimpi yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ngomong-ngomong soal mimpi, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW ya, juga mendapatkan wahyu diantaranya melalui mimpi. Dan nabi-nabi lain seperti Nabi Ismail misalnya, yang ketika beliau mimpi Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya, dan itu benar bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi ketika sudah terputus wahyu, maka salah satu kabar gembira yang beliau dapatkan biasanya juga melalui mimpi. Sehingga Nabi kadang-kadang bertanya kepada para sahabat itu hanya sekedar bertanya tentang mimpi. Nabi habis sholat misalnya bertanya kepada sahabat, kalian dari malam mimpi apa? Gitu.
Ya, sekedar untuk bertanya tentang mimpi. Maka setelah itu kemudian faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita. Rasulullah menyuruh kepada Abdullah bin Abdi Rabbah untuk berdiri bersama dengan sahabat Bilal. Lalu kata Nabi, fa'alqi alaihi ma ra'ait. Abdullah, ajarkan kalimat-kalimat yang kamu dengar di mimpimu tadi kepada sahabat Bilal. Qal yu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Lalu adzanlah dengannya, yaitu siapa? Sahabat Bilal. Dan alasan kenapa Rasulullah SAW memilih sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan, kata Nabi, anda sautan minka. Sebab sahabat Bilal ini memiliki suara yang keras dan juga bagus. Jadi anda itu maknanya adalah arfa wa ahsan. Jadi suaranya lantang dan juga didengar enak karena bagus. Kadang-kadang kan ada orang adzan suaranya kenceng tapi didengar tidak enak. Gitu ya. Nah, sahabat Bilal memiliki karakteristik suara yang suaranya, karena Bilal ini kan dari Afrika ya, dikenal dengan suara yang bagus, yang kencang. Nah, dan juga suaranya bagus. Inilah kemudian alasan kenapa Nabi memilih Bilal untuk mengumandangkan adzan, dan pertama kali yang diajarkan oleh Abdullah bin Abdi Rabbah melalui mimpinya tadi. Qala faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Kata Abdullah, maka mendapatkan perintah Nabi itu, aku pun berdiri bersama sahabat Bilal, lalu aku ajarkan kepada Bilal kalimat azan tadi. Qala fasami'a bidzalika Umar wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu yaqul walladhi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladhi ara. Saat sahabat Bilal mengumandangkan adzan dengan kalimat-kalimat tadi, maka salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab mendengar. Padahal pada waktu itu beliau sedang di rumahnya. Lagi di rumah, terdengar ternyata Bilal mengumandangkan kalimat adzan tadi. Maka seketika itu sahabat Umar keluar dari rumah, yajurru ridaahu, saking terburu-burunya itu selendangnya, kainnya itu sampai ditarik-tarik gitu. Saking tergesa-gesanya untuk mendatangi suara yang beliau dengar itu, dan itu adalah suara adzan itu. Dan ternyata kenapa kemudian sahabat Umar begitu merasa ini sesuatu yang tidak asing bagi dia. Kata Umar, walladhi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladhi ara. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, sungguh aku telah mimpi sama persis dengan apa yang aku dengarkan suara tadi itu. Jadi sahabat Umar ya mengalami mimpi yang sama dengan sahabat Abdullah bin Abdi Rabbah. Sama persis. Itulah kemudian kenapa sahabat Umar tergesa-gesa. Ini suara tidak asing bagi saya. Ternyata beliau pun sudah mimpi dengan hal yang sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu. Nabi kemudian berkata, falillahil hamd. Maka bagi Allah segala puji. Ternyata mimpinya Abdullah bin Abdi Rabbah tentang adzan adalah merupakan mimpi yang sama dialami oleh Umar bin Khattab. Ada dua orang yang mimpi sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah latar belakang sebab disyariatkannya adzan. Dan ternyata di luar dugaan kita, ternyata syariat adzan ini bermula dari sebuah mimpi. Tapi sekali lagi, bukan mimpi sembarang mimpi, sebab mimpi ini dikonfirmasi kebenarannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diakui bahwa itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar, mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga atas dasar itu menjadi syariat. Jadi sekali lagi, pensyariatan ini bukan semata-mata karena mimpinya Abdullah bin Abdul Rabbah, tapi karena adanya pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada pengakuan dari Nabi bahwa itu adalah mimpi yang benar, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, tentu saja ya tidak berlaku. Ya, sama seperti halnya mimpinya kita saja, ya, tidak bisa menjadi syariat. Selanjutnya kaifiyatuhu. Selanjutnya adalah cara adzan. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui latar belakangnya, riwayatnya, sejarahnya, maka kemudian dalam pembahasan fikih kita akan menjumpai para ulama membuat atau menyusun atau menemukan redaksi adzan yang ternyata terdapat 3 macam atau 3 versi. Ada 3 versi adzan. Nah, ini sekali lagi adalah hasil dari ijtihad ulama yang tentunya salah satunya bersumber dari hadis tadi. Adapun yang lainnya tentu ya ini sekali lagi hasil ijtihad, ya, produk ijtihad dari para ulama mengenai versi redaksi adzan. Apa saja? Yang pertama, awalan tarbi'ut takbir al-awwal wa tasniyatu baqil adzan bila tarji' ma'ada kalimat at-tauhid. Versi yang pertama. Nah, nanti panjenengan mau coba versi yang mana? Tapi siap-siap aja. Kalau baik, versi yang pertama adalah ini jumlah kalimatnya ada 15. Ada 15 kalimat. Bagaimana caranya? Untuk versi yang pertama adalah dengan cara tarbi'ut takbir. Mengulang 4 kali kalimat takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang 4 kali. Lalu watasniyatu baqil adzan. Kemudian setelah membaca takbir 4 kali, kalimat berikutnya itu masing-masing hanya dibaca 2 kali saja, diulang 2 kali saja. Ma'ada kalimat tauhid, selain daripada kalimat tauhid. Jadi selain dari kata la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah hanya dibaca 1 kali saja. Jadi takbir pertama dibaca 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian Allahu Akbar, ini berarti 2 kali, lalu terakhir la ilaha illallah. Ini adalah versi yang sudah biasa kita pakai. Gini apa modern? Jadi yang pertama takbir dibaca 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Maka jumlahnya seluruhnya ada 15 kalimat. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini landasannya adalah tadi hadis dari Abdullah bin Abdi Rabbah. Cara yang kedua, tarbi'ut takbir wa tarji'u kullin minasyahadatain. Cara yang kedua adalah membaca takbir 4 kali sama dengan cara pertama. Tarji'u kullin minasyahadatain,
Lalu pada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ada pengulangan. Jadi kalau di awal tadi masing-masing dibaca dua kali, nanti diulang lagi dua kali lagi. Dengan cara membaca yang pertama dengan suara yang rendah, adapun kemudian bacaan yang kedua kalinya itu dengan suara yang tinggi, dengan suara yang lebih keras. Jadi contohnya gini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ini dengan suara yang lebih keras dari yang pertama. Oke? Ini cara yang kedua. Cara yang kedua dengan seperti itu. Adapun yang selebihnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sama dengan yang pertama. Sehingga kalimat adzan versi kedua ini jumlah keseluruhan kalimatnya ada 19. Karena syahadatnya diulang 4 kali. Masing-masing ya asyhadu alla ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 4 kali. Maka jumlah keseluruhan ada 19 kalimat. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan sahih. Lalu cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah tathniyatu takbiri ma'a tarji'i syahadatain. Cara yang kedua, membaca takbir hanya 2 kali saja di awal. Jadi ini sangat berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu bedanya untuk cara yang ketiga ini adalah takbirnya hanya dibaca 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu apa? Setelah itu mengulang syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebanyak 4 kali masing-masing. Dan polanya ini sama dengan pola yang kedua. Polanya, caranya itu sama dengan cara yang kedua tadi. Pertama suaranya direndahkan, nanti diulang lagi dengan suara yang lebih keras. Maka total kalimatnya untuk cara yang ketiga ini ada berapa? 17 kalimat. 17 lafaz. Jadi kita ulangi. Yang pertama adalah cara yang pertama sebanyak 15 kalimat. Cara yang kedua 19 kalimat, cara yang ketiga 17 kalimat. Untuk cara yang ketiga ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mahdhurah, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya kalimat adzan ini, yaitu yang berjumlah 17 kalimat dengan pola Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, diulang lagi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah dibaca sebanyak 2 kali, hayya 'alal falah dibaca sebanyak 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, lalu ditutup dengan la ilaha illallah. Ini adalah merupakan landasan yang menjadi dalil dari cara adzan yang nomor 3 tadi, yang jumlahnya ada 17 kalimat.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah 3 cara atau 3 versi adzan yang kita boleh memilih salah satunya. Dan saya yakin untuk kita masyarakat Indonesia sudah lumrah, sudah lazim memakai cara yang pertama, yaitu yang berjumlah 15 kalimat. Nah, tapi nanti kalau panjenengan kemudian datang ke negeri yang lain, ya, tiba-tiba mendengar adzan kok dengan pola yang berbeda dengan yang sering kita dengar, maka jangan kaget, karena memang ternyata para ulama membolehkan adzan dengan 3 versi ini. Tentu saja selain dari 3 versi ini sepertinya tidak ada lagi cara. Nah, jadi nanti kalau tidak seperti yang dari 3 cara ini, perlu saja kita menanyakan apa landasannya, gitu nggih. Misalnya ada orang adzan kok hayya 'alas sholahnya ditambah lagi misalnya, gitu. Saking keselnya karena setiap hayya 'alas sholah nggak ada yang datang. Ya, dia baca sampai 10 kali hayya 'alas sholah, hayya, nggak ada yang datang juga. Ini bid'ah kayaknya. Ya, karena tidak ada versi yang sampai seperti itu. Nah, berikutnya masih dengan redaksi adzan adalah tambahan kalimat taswib. Ya, kalimat taswib. Napa niku taswib? Ya, taswib itu berasal dari kata saba yang artinya kembali. Nah, cuman yang dimaksud taswib di dalam pengertian fikih adalah ucapan atau kalimat adzan yang dibaca khusus pada sholat subuh saja setelah membaca hayya 'alal falah. Berarti kalimat yang berbunyinya bagaimana? Yang bunyinya bagaimana? As-salatu khairum minan naum. Itu namanya kalimat taswib. Ini kalimat apa? Taswib. Itu kalimat hayya apa? As-salatu khairum minan naum. Qala Abu Mahdhurah, ya, pensyariatan membaca taswib ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Abu Mahdhurah. Ya. Ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alimni sunnatal adzan." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnahnya adzan. Fa'allamahu. Maka kemudian ketika diminta Nabi untuk mengajari adzan atau sunnahnya adzan, Nabi pun mengajarkan kepada Abu Mahdhurah dengan kalimat dengan Nabi mengatakan, "Fa in kana sholatu subhi qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah." Kata Nabi, apabila hendak adzan untuk sholat subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berarti dibaca 2 kali. Lalu setelah itu baca Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan at-taswib as-salatu khairum minan naum ini hanya berlaku untuk adzan sholat subuh saja. Sedangkan sholat-sholat yang lain tidak disunahkan ditambah as-salatu khairum minan naum. Kenapa? Ya karena dari artinya saja sudah kelihatan. Ya, as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, tentu saja waktu subuh ini banyak orang lagi pada tidur. Sehingga dikasih tahu bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka di situ bacanya harus benar. As-salatu khairun, pakai kho. Ya, sebab nanti kalau bacanya kurang jelas kho-nya, sehingga seperti baca ha, maknanya apa?
As-salatu hayrun. Hayran minan naum. Salat itu membingungkan. Hayran itu artinya bingung. Nah, jadi nanti kalau yang adzan as-salatu hayrun minan naum, pantas nggak ada yang datang ke masjid karena katanya salat membingungkan bagi orang tidur ini. Nah, daripada bingung ya mending nggak salat gitu. Ini kadang-kadang kurang cetak di dalam melafazkan huruf napa? Kha-nya. As-salatu khairun. Lalu minan naum bukan minan naum. Ngapak. Habis itu udah tua, udah sepuh lagi, habis itu batuk-batuk gitu. As-salatu khairum minan naum. Gitu. Ya, pantas saja masjidnya sepi. Ya itu masalahnya. Masalahnya yang suaranya bagus malah nggak mau adzan. Ya, tak ada rotan akar pun jadi. Ya mau gimana lagi? Nggak mungkin nggak ada yang adzan. Daripada nggak ada yang adzan, ya mending tua-tua yang penting ada yang adzan. Ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, untuk taswib ini mungkin kita bertanya, untuk jawabannya apa? Jawaban kalau kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Kan kalau di lafal-lafal adzan yang lain kan sudah jelas, nih. Allahu Akbar kita baca Allahu Akbar. Ya, fa idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Kata Nabi, kalau kamu mendengar adzan maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Tapi gimana dengan kalimat as-salatu khairu minan naum? Apakah kita juga baca as-salatu khairu minan naum? Nah, ini juga termasuk khilafiyah. Sebagian ulama berdasarkan hadis tadi, maka bagi kita yang mendengar adzan saat baca as-salatu khairu, kita pun cukup membaca as-salatu khairu minan naum. Karena Nabi mengatakan faqulu mithlama yaqulul muadzin, bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Namun kemudian dalam sebagian mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, mazhab Hambali dan Syafi'i, boleh atau dianjurkan bacaannya itu bukan as-salatu khairum minan naum, tapi bagi kita yang mendengar itu membaca shadaqta wa barorta. Itu menurut sebagian dari madhab Hambali dan Syafi'i. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muslim dalam kitab Al-Majmu', bahwa di situ ketika mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kita yang mendengar membaca shadaqta wa barorta. Dua-duanya boleh. Kita membaca as-salatu khairu minan naum itu juga boleh, membaca shadaqta wa barorta juga boleh saja. Karena ini hanya kesunahan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.